Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Sandira M. Vesya, mahasiswi semester 1 jurusan Teknologi Laboratorium Medis dari Poltekkes Kemenkes Ternate. Pada video kali ini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan terkait alat-alat yang ada di dalam laboratorium. Sebelumnya, saya akan menyebutkan nama-nama yang ada di dalam kelompok 5. Yang pertama yaitu ada Syahrini Haji Rifai, yang kedua Sarina Jamaluddin, yang ketiga Sri Wahyuni Jainuddin, yang keempat Sri Aprilia Usman, yang kelima Siti Nur Afni Yonu, yang keenam Suhartati Suryanto, dan yang ketujuh Wahdini Sujono. Berikut ini dia penjelasannya. Yang pertama yaitu urin analyzer. Urin analyzer merupakan alat laboratorium yang berfungsi untuk membantu menganalisis sampel urin dari pasien yang dibutuhkan dokter dalam proses diagnosis. Kemudian, prinsip kerja dari urin analyzer yaitu reflectance photometry, pengukuran pantulan cahaya, di mana alat mengukur intensitas cahaya dari pantulan sinar pada setiap bagian urin test strips yang disinari oleh sinar LED dengan panjang gelombang yang sudah ditentukan. Kemudian, refraktometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur kadar atau konsentrasi bahan terlarut, misalnya gula, garam, protein, dan lain sebagainya. Refraktometer bekerja menggunakan prinsip pembiasan cahaya ketika melalui suatu larutan. Selanjutnya, infrared pena. Infrared pena digunakan dalam dunia medis untuk memindai dan mendeteksi pena di bawah kulit. Teknologi ini membantu petugas medis dalam menyuntikkan obat, mengambil sampel darah, dan melakukan prosedur medis lainnya dengan lebih akurat. Prinsip kerja infrared pena didasarkan pada kemampuan infrared untuk menembus kulit dan diabsorpsi oleh hemoglobin dalam pembuluh darah. Sinar infrared merah yang dipancarkan oleh perangkat menembus kulit dan diterima oleh detektor di seberangnya. Selanjutnya, elektrolit analyzer. Elektrolit analyzer adalah perangkat medis yang berfungsi untuk mengukur konsentrasi elektrolit dalam sampel cairan tubuh, seperti darah, serum, atau plasma. Elektrolit utama yang diukur meliputi natrium, kalium, klorida, bikarbonat, dan kadang-kadang ion kalsium. Prinsip pengukuran elektrolit analyzer pada dasarnya adalah elektrod membran yang selektif merespon keberadaan ion lain dalam larutan, juga spesifik menyelidiki keberadaan gas dan ion dalam larutan. Selanjutnya, mikrotom. Mikrotom adalah alat laboratorium yang digunakan untuk memotong bahan biologis seperti jaringan atau blok parafin menjadi potongan tipis yang dapat diamati di bawah mikroskop. Prinsip mikrotom ini dengan menggunakan elektron yang berada di jaringan sehingga mampu memproses untuk pemotongan mikroskopis. Selanjutnya, fungsi alat hematologi analyzer adalah alat yang digunakan untuk memeriksa darah lengkap dengan cara menghitung dan mengukur sel darah secara otomatis berdasarkan impedansi aliran listrik atau berkas cahaya terdapat sel-sel yang dilewatkan. Prinsip hematologi analyzer sistometri aliran ini menggunakan metode pengukuran dari jumlah dan sifat-sifat dari sel yang dapat dibungkus oleh aliran cairan, kemudian dilewatkan bersama aliran melalui celah sel dapat lewat satu persatu, kemudian dilakukan perhitungan jumlah sel dan ukurannya. Selanjutnya, sentrifuge merupakan alat yang berfungsi untuk memisahkan organel berdasarkan massa jenisnya. Prinsip kerja sentrifuge menggunakan prinsip rotasi atau perputaran tabu yang berisi larutan agar dapat dipisahkan berdasarkan massa jenisnya.
Selanjutnya, fungsi alat blood gas analyzer adalah mencegah gangguan asam basa spesifik pada tingkat kompensasi yang telah terjadi. Prinsip blood gas analyzer adalah sampel yang diambil melalui probe akan masuk ke setiap sampel sel secara bergiliran. Selanjutnya, autoclave. Fungsi dari autoclave sendiri yaitu digunakan untuk mensterilkan suatu benda atau media menggunakan uap suhu dan bertekanan tinggi 121 derajat Celcius 15 lbs selama kurang lebih 15 menit. Prinsip kerja autoclave sendiri adalah yakni mengubah energi listrik menjadi energi panas. Energi panas disalurkan ke air mendidih dan menghasilkan uap air. Selanjutnya, water bath. Fungsi water bath yaitu untuk mempertahankan suhu air pada kondisi tertentu selama selang waktu yang ditentukan. Prinsip kerja water bath sendiri yaitu dengan meningkatkan suhu air melalui lempengan pemanas yang berada di sekitar wadah penampung air. Selanjutnya, inkubator. Fungsi dari inkubator laboratorium adalah untuk melakukan proses inkubasi dan pengembangbiakan suatu mikroba atau mikroorganisme. Prinsip kerja inkubator laboratorium yaitu mengubah energi listrik menjadi energi panas. Kawat nikelin akan menghambat aliran elektron sehingga mengakibatkan peningkatan suhu kawat. Selanjutnya yaitu hot plate. Hot plate adalah peralatan laboratorium yang digunakan untuk mengaduk dan memanaskan larutan satu dengan larutan lain yang bertujuan untuk membuat suatu larutan homogen dengan bantuan batang pengaduk magnet atau stir bar. Prinsip yang digunakan oleh alat ini adalah dengan menggunakan medan magnet atau gelombang elektromagnetik yang berputar. Stirrer dilengkapi dengan stir bar yang dimasukkan ke dalam wadah larutan untuk membantu homogenisasi. Selanjutnya yaitu kromatografi. Kromatografi adalah suatu teknik pemisahan molekul berdasarkan perbedaan pola pergerakan antara fase gerak dan fase diam untuk memisahkan komponen yang berada pada larutan. Molekul yang terlarut dalam fase gerak akan melewati kolom yang merupakan fase diam. Prinsip kromatografi kertas adalah adanya pemisahan substansi material atau sampel antara dua fase, yaitu fase diam dan fase gerak. Selanjutnya yaitu oven. Oven laboratorium adalah salah satu alat laboratorium yang digunakan untuk melakukan proses sterilisasi, pemanasan, dan pengeringan alat atau media pada kondisi kering. Prinsip kerja oven laboratorium adalah dengan memanfaatkan prinsip udara kering dengan suhu tinggi. Selanjutnya, ELISA. Fungsi ELISA adalah untuk menganalisis adanya interaksi antigen dengan antibodi di dalam suatu sampel dengan menggunakan enzim pelapor. Prinsip kerjanya yaitu biokimia berbasis plate yang terutama digunakan dalam bidang imunologi untuk mendeteksi dan mengukur konsentrasi antigen, peptida, hormon, protein, dan antibodi dalam suatu sampel. Selanjutnya, mikroskop. Fungsi mikroskop adalah untuk mengamati objek yang ukuran sangat kecil sehingga mata manusia tidak mampu melihatnya. Prinsip kerjanya atau cara kerja mikroskop secara sederhana adalah lensa objektif yang akan membentuk bayangan benda yang bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Selanjutnya, alat-alat gelas laboratorium. Laboratorium tentu tidak akan lengkap tanpa hadirnya alat-alat laboratorium yang terbuat dari gelas, seperti gelas ukur, buret, labu ukur, Erlenmeyer, pipet, dan lain sebagainya. Meskipun alat gelas kimia yang biasa ada di laboratorium ini terbilang sederhana, namun tetap memiliki peran penting.
Berdasarkan fungsinya, secara umum alat-alat kelas kimia yang ada di laboratorium dibagi menjadi 3 kelompok, meliputi alat tampung, alat ukur, dan alat pendukung. Selanjutnya ada alat spektrometer. Spektrometer adalah alat optik yang digunakan untuk mengamati dan mengukur sudut divisi cahaya yang datang karena pembiasaan dan dispersi. Pada praktikum ini juga diharapkan dapat mengamati spektrum warna cahaya dari panjang gelombang tertentu. Adapun prinsip kerja dari spektrometer yang akan digunakan pada praktikum ini adalah cahaya didatangkan lewat celah sempit, ruang disebut kalimator. Kalimator ini merupakan fokus lensa sehingga cahaya yang diteruskan akan bersifat sejajar, kemudian diteruskan ke sisi untuk kemudian ditangkap oleh teleskop yang posisinya dapat digerakkan. Selanjutnya alat elektroforesis. Elektroforesis digunakan untuk memisahkan fragmen DNA berdasarkan ukuran dan muatan listriknya. Prinsip kerja dari elektroforesis adalah dengan memisahkan DNA berdasarkan ukuran atau berat molekul. Teknik ini sering digunakan dalam bidang biologi molekuler untuk menentukan suatu ukuran fragmen DNA, memisahkan fragmen DNA, sekaligus untuk menguji kualitas sampel. Selanjutnya, alat densitofotometer. Densitofotometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur pencahayaan atau penyinaran. Prinsip kerja densitofotometer adalah pengukuran penyerapan sinar akibat interaksi sinar yang mempunyai panjang gelombang tertentu dengan larutan atau zat warna yang dilewatinya. Kesimpulan, alat-alat laboratorium merupakan alat yang dibutuhkan dalam proses pelaksanaan penelitian maupun proses praktikum. Pengenalan alat-alat lab sangatlah penting karena hal ini dapat meminimalisir terjadinya kesalahan dan bahaya-bahaya lainnya pada saat melakukan praktikum. Dengan mengenal dan memahami bagaimana fungsi dari alat-alat dan prinsip kerja alat laboratorium akan membuat praktikum menjadi lebih sempurna. Demikian, itulah hasil pemaparan dari kelompok kami mengenai tentang alat-alat laboratorium. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You don't even know my name,